Oke, kembali lagi di Ini Mau Dulu. Ini dulu. Oke. Mungkin teman-teman di next pertemuan ini kalian tunggu-tunggu pembahasan yang sangat menarik dan sangat mungkin bisa memberikan pembelajaran atau mungkin pengalamannya juga sama. Nah, hari ini kita akan bahas tentang seputar UMKM ya. UMKM terkhususnya yang pedagang kopi, Om. Pedagang kopi. Nah, kebetulan narasumber sudah ada di depan kita ini. Luar biasa Kak Kanda, terima kasih sudah datang. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa kita diberikan lagi sedikit pengalaman ini. Oke, dan kita tunggu-tunggu, mungkin di luar sana sudah tunggu-tunggu. Kak Kanda, Siapa? saya kenalan dulu. Kak Oh, Kanda. iya. Oh, saya Ato. Budi. Ato. Sebenarnya sudah kenal sebelumnya ya. Ato. Iya. Nah, kita kenal Kenalan ulang. Kak Kanda Ato ini luar biasa ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, kami persilakan mungkin untuk berikan dulu pengenalan dulu. Pengenalan. Oke, baik. Saya Ato. Akhir tahun ini saya akan berusia 36 tahun. Insyaallah. Saya punya istri satu. Baru satu. Iya, baru satu. Baru satu. Anak akan menjadi dua. 3 tahun terakhir ini itu saya mengerjakan kopi. Di 2 tahun awalnya itu saya bertanggung jawab di hilirisasinya, jadi penjualan kopi apa segala macam. Nah, di tahun ini itu saya agak fokus di pengolahan di hulunya, di bagian hulu kopi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kesehariannya Om ya, kesehariannya Iya. sekarang itu. Jadi, Ya, ya. buat mungkin teman-teman di Bantaeng biasa lihat beliau. Nah, sekarang hadir di sini. Makassar. Biasa lihat. Jauhnya ke Makassar. Ini mau dulu, karena ini mau dulu ini hadirkan narsum yang luar biasa. betul. Nah, ini mungkin Om yang saya mau pertanyakan dan teman-teman mungkin sampai sekarang kan keadaan situasi sebelum pandemi dan pasca pandemi mungkin bisa dijelaskan Om masalah pengalamannya ini Om. Oke. Masalah sebelum bagaimana tingkat penjualan, kemudian keadaan-keadaan waktu itu Om, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi saya mundur sedikit ke belakang. Jadi saya di kopi itu baru mulai di 2020 awal. Sebelumnya saya bekerja sebagai pegawai bank, kemudian selama 8 tahun, kemudian resign, memilih untuk melakukan kerja-kerja pendampingan, berkontribusi langsung pada masyarakat. Nah, kemudian saya memilihlah kopi di tahun 2020, memilih kopi di Bantaeng. Ada teman di sana yang mau mempekerjakan. Disitulah awal mulanya saya mengenali nih kopi. Awalnya hanya cuma diminum, tapi ini dikasih tugas untuk menjual kopi yang hasil dampingan teman-teman petani-petani yang teman-teman dampingi. Kopi berkualitas berarti ya. Iya, yang grade 1 yang ya diolah secara serius begitu. Diolah secara serius. Nah, karena saya menjual kopi, berarti saya harus tahu apa yang saya jual. Betul. Mulailah saya bertanya ini bagaimana cara pengolahannya, apa segala macam, berkomunikasi dengan beberapa petani. Tapi kebanyakan di awal-awal itu kebanyakan ke luar daerah untuk ya, karena kan kita jualan, jadi ya kontak teman-teman, datangi kedai satu persatu apa segala macam dari Makassar sampai ke Majene untuk menjajakan kopi kayak begitu. Nah, di awal mulai Januari 2020. Januari 2020. Pandemi itu kan bulan Maret April kalau saya nggak salah awalnya. Iya. Sini tren-trennya di bulan Juni kayaknya. Iya. April. Iya. Berbagai daerah memang Sudah beda-beda. Iya, sudah mulai ada apa pembatasan apa segala macam. PPKM. Iya, PPKM. Yang pacaran dibatasi. Iya. LDR-an. Jaga jarak. Gitu.
yang halal, enggak tahu yang dibatasi kayaknya. Jalanan lagi sunyi semua. Ya. Atau ini jagoannya sembunyi semua. Nah, jadi padahal itu kan kita baru-baru mulai menjual begitu, mulai menjual. Jadi tantangan sebenarnya di awal karena di waktu itu kita sudah punya beberapa pelanggan di Jeneponto ada, di Majene juga sudah ada. Oh, Majene luar biasa. Nah, yang di Majene ini yang jadi Majene dan Pinrang itu yang jadi tantangan besarnya kita karena waktu itu mobil angkutan antar daerah juga sempat dilarang waktu di awal-awal itu. Jadi untuk pengiriman kopi ini yang kita agak bingung. Jadi strategi yang kita pakai tetap kami kirim, tapi kirim via ekspedisi Online ya. Ekspedisi Kargo. Mobil. Mobil daerah. Bukan mobil daerah. Langsung kalau mobil daerah kan langsung di sopirnya tuh. Yang di ini kalau ini ke ekspedisi dulu, tempat ekspedisi di sana. Jadi deal-dealannya adalah ini boleh merokok. Boleh. Supaya lebih santai di sini dilarang tegang. Jadi setiap segmen di sini santai, harus santai. Memang ini narasumber memang spesial. Iya, spesial. Jadi pakai telur 2. Telurnya 2. Boleh juga ini mau. Oh, siap. Atau mungkin bareng-bareng juga. boleh. Santai. Ya, jadi pengaturannya saya lanjut. Pengaturannya ongkos kirim, jadi kan ongkos kirimnya jadinya jauh lebih besar dibanding yang sebelumnya. Ya saya bagi 2 sama saya tetap subsidi ongkirnya setengah begitu. Dan itu sampai hari ini itu kita masih langganan begitu. Jadi sudah masuk tahun ketiga juga teman-teman di sana itu sudah punya fanbase sendiri begitu. Untuk kopi Bantang itu punya fanbase sendiri di Majene. Berarti dalam bahannya dalam bentuk green bean. Enggak, saya kirim roast bean di sana karena belum ada mesin roasting di sana. Kalau di Majene. Berarti di stok di sana memang satu kali kirim. Iya. Saya berapa banyak sekali kirim? Sekali kirim kemarin 22 kilo saya kirim. Itu robusta sekarang lah ya, sekarang. Iya. Itu awal pandemi, Om. Bukan, yang terakhir ini setelah pandemi. Setelah pandemi. Yang sebelum pandemi itu dia rutin ambil 5 kilo sebulan. Tapi perbedaannya, Om, setelah pandemi dan sebenarnya sebelum pandemi dan setelah bagaimana kalau saya rasa itu justru kita beruntung di saat pandemi karena banyak usaha-usaha lain yang kan kalau kita nonton di TV atau di web kita baca banyak usaha yang tutup, apalagi kan usaha pertama yang paling dikena itu kan pariwisata, hotel apa segala macam, dan paling terakhir pulih itu pasti hotel. Yang paling terakhir pulih, paling pertama kena dia, paling terakhir pulih juga dia. Nah, termasuk warkop karena ada pembatasan apa segala macam. Kumpul. Iya. Kalau kumpul kebon dah kayaknya. Bisa jadi. Nah, uniknya justru penjualan kita itu justru lagi tingginya itu di awal-awal pandemi. Oh, di awal. Iya. Karena di situ tahu ongkirnya lebih jauh, mungkin lebih tinggi nih ongkirnya. Lebih mahal. Enggak, kopi yang kita jual itu justru lebih tinggi. Secara kuantitas, iya. Permintaan meningkat. Iya. Berarti orang enggak ngantor, tadinya pergi ngantor. Bisa jadi seperti itu. Karena tempat untuk rekreasinya yang hilang. Jadi kan kita pasti teman-teman yang lain itu butuh kegiatan yang rekreatif tuh. Ya mungkin dialihkan ke kopi atau segala macam. Itu justru kita penjualannya lagi tinggi-tingginya itu pas di pandemi. Kita bisa menjual paling kurang roast bean dengan green bean 300 kilo tiap bulan. Luar biasa. Gitu. Jadi Om ini berharap ini pandemi lagi. Jangan. Jadi teman-teman mungkin yang di sana pengusaha kopi pada saat pandemi penjualan justru meningkat. Ya, karena banyak dirumahkan gitu. Faktornya barista juga nganggur, Om. Termasuk ini barista juga. Barista sakit hati. Barista.
Tahu kopi? Tahu kopi, Bro? Kopi ya itu sih kopi api. Iya. Kopi Saya Kopi minum api, di. iya. Silakan Om. Silakan. mengganti ion yang hilang. Oh, Kurang iya. sedikit. Siap. Tapi atau bisa tidak campuran kopi ini. Nanti kalau mau diracik Om, nanti yang tes yang after test ini. Deh, kelinci. Luar biasa. Karena ini sudah digaransi ya. Oh, jadi itu Om, kan sekarang saingan banyak. Iya. Saingan banyak. Terus yang kedua kan sekarang katanya nih peminum kopi di Indonesia itu 70%. 70% peminum katanya kalau salah dengar. Iya. Artinya- 30%-nya minum apa? Eh, Pocari Sweat mungkin deh. Pocari. Oh iya. Artinya Masuk sponsor masuk. Hari kontrak. 0, sekian minum Eraki. Oh, siap. Karena patah hati tuh. Terus Baru patah dulu. terus itu kan banyak saingan. Iya. Tes bilang gitu. Banyak Iya. saingan. Banyak saingan. Kemudian juga orang kan minum kopi ternyata tidak melihat kualitas. Yang penting rasa-rasa yang enak. Ini kayaknya kopi enak, merek sih. Karena ada beberapa kopi yang saya coba itu rasanya hambar sih. Hambar. Tapi kalau kita bilang hambar di depannya mereka suka ya hancur ki. Oh, sama seperti waktu kita coba kopiku itu. Iya, kan? Iya. betul. Tapi kalau saya racik sendiri beda. Salah kayaknya racikan itu. Oh iya. Jadi ternyata jadi saya dulu awalnya kan tidak suka kopi. Akhirnya karena saya lihat ternyata kopi bukan hanya satu jenis. Nah, ternyata banyak jenis termasuk kopinya Om yang kita coba kan. Iya. Itu dan ternyata lumayan atraktif rasanya. Jadi banyak varian rasa, banyak tantangan rasa. Intinya pahit. Memang namanya kopi kan pahit Om. Iya. Kalau tidak pahit berarti bukan kopi. Iya, ada juga yang bisa ketawa. Oh gitu ya. Taufik. Kopi. Kering. Kopi apa? Kopi apa ya? Gondrong, saya tanya Kopi apa itu Kak? Saya tanya ke dulu, kopi apa yang bikin orang segar dan pengganti cairan?